Nah, yang keempat, identifikasi kebutuhan dan masalah. Gitu. Ya, setelah tadi kita tahu masalahnya, kita identifikasi kebutuhannya dan masalahnya apa, terus kita terjemahkan kebutuhan ke dalam fitur dan fungsi. Ya seperti tadi yang saya bilang gitu ya, bahwa setelah kita tahu masalahnya apa, kita baru bisa nih bikin fokus fitur dan fiturnya apa, fungsinya apa. Nah, selanjutnya ada buat wireframe dan prototipe-nya. Jadi, wireframe itu ya berdasarkan temuan data pengguna. Jadi wireframe itu misalnya aplikasi tentang pasar gitu ya. Pasar, anggaplah gitu ya. Pasar, dia bisa beli buah dan sayur. Tentu aja kita buat wireframe-nya atau prototipe-nya, ketika kita buka, kita sign in dulu. Habis sign in, kita baru bisa milih produk gitu. Atau bisa nge-search gitu. Atau ada produk rekomendasi. Nggak mungkin kan kita habis pilih produk rekomendasi, terus suruh sign in. Itu bisa aja. Cuman lebih baik kita sign in dulu gitu, biar kita dapat data penggunanya. Gitu. Jadi kita tahu nih, oh penggunanya siapa gitu. Jadi kita bisa kasih produk rekomendasinya di sini gitu. Terus ada uji dan iterasi. Nah, uji prototipe dengan pengguna nyata untuk mendapatkan feedback langsung gitu. Jadi setelah kita buat wireframe dan prototipe tadi, kita bisa nih kasih ke orang yang dituju gitu. Misalnya ibu-ibu. Oke, kita kasih aplikasi ke ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibunya bisa pakai nggak nih? Mudah nggak nih? Kalau ada yang susah, nah kita terima feedback atau umpan balik gitu. Nah itu untuk perbaikan. Ya. Nah ini analisis data penelitian pengguna dan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan preferensi pengguna. Yang pertama ada pengelompokan dan penyaringan data. Gitu. Nah ini ada pengelompokan berdasarkan kualitatif dan kuantitatif ya. Selanjutnya identifikasi tema dan tren. Itu gunakan alat analisis tematik untuk mengidentifikasi tema utama dalam data kualitatif. Ya, terus bikin kategori untuk mengelompokkan temuan yang serupa. Itu misalnya jika banyak pengguna menyebutkan kesulitan dalam menemukan informasi, ini bisa jadi masalah utama gitu. Nah, selanjutnya ada menganalisis referensi pengguna. Ya, misalnya dari survei dan data statistik, identifikasi preferensi pengguna, misalnya preferensi untuk fitur tertentu, interface yang sederhana, atau kebutuhan akan bantuan dan panduan aplikasi. Selanjutnya ada peta perjalanan pengguna. Ya, buat peta perjalanan pengguna untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang diambil pengguna saat berinteraksi dengan produk. Gitu ya. Identifikasi titik nyeri atau pain points dan momen kebahagiaan gitu. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang menunjukkan bagaimana data pengguna dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna produk. Nah, ini studi kasusnya ada redesign aplikasi e-commerce gitu. Sebuah tim desain melakukan penelitian pengguna yang melibatkan wawancara mendalam, survei, dan analisis perilaku. Ya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna sering kesulitan menemukan produk yang merasa frustasi dengan proses checkout yang panjang gitu. Jadi kalau belinya tuh lama banget gitu. Banyak ininya, stepnya. Nah, ini analisis data dulu nih. Yang pertama, ya. Tuh. Terus kita lanjut membuat persona, ya berdasarkan itu. Lalu lanjut ke pengembangan fitur. Ya, fitur apa tuh berdasarkan masalah yang ini. Nih, masalah yang tadi yang susah check out, ya. Lanjut. Nah, ini terus kita prototipe dan pengujian, lalu implementasi dan peluncuran. Gitu ya, atau launching ya. Jadi di nomor 4 ini kita harus prototipe dan pengujian dulu nih. Jadi setelah tadi ya kita coba ke ibu-ibunya langsung, itu udah oke belum? Masih ada kesulitan belum? Kalau udah sama sekali nggak ada, baru kita bisa implementasi dan peluncuran gitu. Nah, dengan mengikuti pendekatan berbasis data, ya kita bisa memastikan bahwa perubahan itu benar-benar sesuai ya. Jadi bisa meningkatkan experience si pengguna secara keseluruhan, secara efektif gitu. Oke, mungkin sekian ya dari pertemuan 3. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan pada sesi live mentoring berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.